Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Mujiati Misela dengan nomor induk mahasiswa 12070030002. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengulangan program yang ada pada media pembelajaran praktikum fisika komputasi, yaitu tentang mengulang tentang program menampilkan hasil karakter, matriks, dan grafik. Kemudian juga nanti saya juga akan membuat atau menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan dan yang diselesaikan dengan program pada Google Colab ini. Oke, yang pertama ini adalah kita akan mengulang program yang ada pada video pembelajaran. Nah, di sini yang pertama adalah cara menampilkan hasil. Di sini cara menampilkan hasil ini dapat dilihat. Misalkan gini, kita masukkan M-nya sama dengan 10. Oke, kita tinggal print M. Misalkan kita print lagi M-nya, maka nanti akan masukkan 10. Terus ini print hasil. Nah, di sini untuk yang pakai tanda kutip ini berarti kita akan tampilkan lagi di runningnya. Setelah di runningnya dan koma M tambah M ini tanpa tanda kutip, berarti ini adalah operasi logika untuk menjalankan programnya, itu M tambah M, berarti 10 tambah 10. Nah, maka akan menghasilkan 20. Kemudian untuk yang M kali M, M bintang M, maka akan menghasilkan 100 gitu ya. Nah, kemudian sini ada print. Untuk yang strip-strip ini adalah sebagai pembatas gitu, agar tidak terlalu pusing. Nah, terus bagaimana caranya untuk menampilkan karakter? Nah, untuk karakter sendiri dapat dilihat, kalau orang lain bisa, misalkan karakter 1, karakter 2-nya kenapa harus aku? Nah, kita print karakter 1 ditambah tanda kutip karakter 2. Nah, print karakter 1 2 banding 10. Karakter sama dengan kalau orang lain bisa, kenapa harus aku? Terus kita print karakternya dengan split gitu. Nah, di sini kalau orang lain bisa, kenapa harus aku? Nah, di sini kalau orang lain bisa, kenapa harus aku? Jadi di split, dipisah-pisah gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk yang contoh codingan kedua, yaitu tentang operasi perhitungan sederhananya. Nah, misalkan kita di sini mempunyai data gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita harus sebelum kita menentukan data di sini untuk yang operasi perhitungan sederhana, kita menggunakan library matematika gitu ya, math import. Tinggal kita tambah bintang gitu ya. Kita tinggal tambah bintang untuk akan bisa mengimport seluruhnya dari si library math gitu. Nah, di sini misalkan kita yang ketahui data ini adalah A, B, C, D. A-nya ini 10, B-nya negatif 4,5, dan C-nya ini 5,0, dan D-nya itu sama dengan 5/2. Nah, kita print A plus B. Nanti berarti A plus B adalah 10 ditambah negatif 4,5. Terus bilangan integer B. Kemudian float, yaitu yang A gitu ya. Kemudian kita print perkalian C kali D, yaitu 5,0 dikali 5/2 berarti. Nah, itu merupakan contoh operasi perhitungan sederhana. Kemudian kita coba menggunakan contoh soal. Misalkan di sini ada yang menentukan kecepatan gitu ya. Dengan datanya ini adalah usahanya 20, jaraknya adalah negatif 10, dan waktunya adalah 2. Nah, kita ketahui bahwa rumus kecepatan itu adalah S per T. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja S per T. Nah, berarti kan negatif 10 di per 2. Nah, meter per sekon, kita tinggal masukkan aja pemrogramannya. Karena nanti akan menghasilkan kecepatan dari contoh soal ini gitu. Dan setelah di running, dapat kita lihat. Nah, ini nih. Nah, ini yaitu negatif 5,0 meter per sekon untuk kecepatannya misalkan. Terus untuk yang contoh soal atau yang soal pertama, misalkan tentukan energi dalam J dari M. Misalkan M-nya 9,1 dikali 10 pangkat min 31. C-nya adalah 3 kali 10 pangkat minus pangkat 8. Nah, sini untuk yang M 9,31 dikali 10. Nah, di sini untuk yang bintang 2 ini adalah tandanya adalah sebagai pangkat gitu ya. Kalau pangkat berarti tandanya adalah bintangnya ada 2 gitu. Terus yang C 3 kali 10 bintang 2 8. Energi E sama dengan, nah, untuk mencari rumus energi itu kan M kali C kuadrat. Maka tinggal kita masukkan saja rumusnya. Nah, nanti akan kita print aja nilai E-nya. Maka kita dapatkan nilainya 8,37 sekian gitu. Nah, terus untuk yang soal 2, yaitu tentukan periode dalam S. L-nya sama dengan 0,5 dan G-nya sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Maka kita akan menghasilkan, kita tentukan periodenya, yaitu untuk rumus periode itu 2 dikali pi dikali akar L per G.
Nah, maka akan menghasilkan 1,41 922 689 511 37 286 gitu. Kemudian selanjutnya adalah untuk bagaimana caranya menampilkan matriks. Nah, di sini untuk yang matriks sendiri kita menggunakan library NumPy gitu ya. Tetap kita harus menggunakan bintang ini untuk mengimport semuanya dari si NumPy gitu. Nah, ini menampilkan matriks. Misalkan M, nilai matriksnya M ini adalah 0,1, 0,1, 1,0, terus 2,3,2,1. Kita print M-nya, terus A sama dengan zeros 3,3, integer. Kita print si A-nya, nilai A-nya, kemudian kita print tanda kutip gitu ya untuk yang membedakan. Terus A-nya A0 ini adalah 1,42, 1,1 adalah 9. Untuk yang A-nya 2,0 banding 2 atau bagi 2 sama dengan 9,9. Nah, terus kita print aja nilai si A-nya aja gitu. Kita print nilai si A-nya. Nah, terus nanti juga kita akan menggunakan from NumPy import array gitu ya. Di sini kita untuk akan memprint nilai si A-nya gitu. Di sini untuk setelah kita running maka akan menghasilkan. Nah, di sini 0,110, 0,321 ini adalah untuk yang matriks gitu. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk menampilkan grafik. Di sini untuk yang grafik kita menggunakan Matplotlib gitu ya, library-nya. Terus kita juga harus menggunakan NumPy dan import juga kita arrange, isian dan cost-nya gitu. Di sini dapat dilihat x sama dengan arrange 0,0, 6,0, 0,1. Nah, ini grafiknya ya, dapat dilihat x, y-nya. Nah, maka akan menghasilkan grafik sinusoidal. Ini merupakan contoh untuk pengulangan program penampilkan hasil karakter matriks dan grafik dari materi pembelajaran praktikum fisika komputasi. Selanjutnya adalah kita menggunakan untuk mencari atau kita akan mengulang atau kita akan menyelesaikan suatu permasalahan soal gitu ya. Oke, di sini kita coba lihat dulu. Oke, di sini saya juga sudah menyimpan sebenarnya ya. Kita open saja langsung. Oke, di sini kita sudah menyimpan ya, menyelesaikan penyelesaian permasalahan atau penyelesaian soal. Di sini untuk yang soal pertama misalkan. Soal pertama ini adalah gunakan operasi perhitungan fisika matematika untuk menghitung jarak fokus lensa dalam sentimeter pada persamaan pembuat lensa, yaitu 1 per F sama dengan N kurangi 1 per R1 tambah 1 R per R2. Nah, dengan N adalah indeks bias medium sama dengan 1,50 dan R1 R2 ini adalah jari kelengkungan permukaan gitu ya, yang masing-masing itu 20 dan 18 cm. Kita tinggal masukkan saja untuk rumus jarak fokus lensa itu adalah N kurangi 1 dikali. Nah, tinggal kita masukkan saja N-nya berapa. Nah, kita nanti akan menghasilkan F sama dengan 1 per F gitu kan. Nah, tinggal kita masukkan saja N-nya adalah 1 per 1,5. R1-nya adalah 20 dan R2-nya adalah 18. Nah, kita print strip dikali 40. Nah, kita print juga jarak fokus lensa sama dengan yang F gitu ya. Oke. Nah, terus kita coba untuk yang soal kedua itu yaitu perhitungan jarak horizontal atau vertikal pada gerak parabola yang mana X sama dengan V0 kuadrat sin 2 alpha per 2G bekerja di command window. Nah, kita di sini karena saya juga kebetulan ingin menampilkan sebuah grafiknya gitu ya. Maka di sini kita menggunakan Matplotlib gitu ya. Kita harus mengimport library Matplotlib dan library NumPy-nya gitu. Alpha-nya ini sama dengan NP radians 45 gitu. Alpha-nya ini sama dengan 45 derajat dan G-nya 9,8 dan finalnya sama dengan 10. Nah, kita ketahui bahwa rumusnya itu adalah misalkan di sini untuk yang V0x yaitu V0 dikali cos alpha, untuk yang V0y adalah V0 dikali sin alpha. Kita masuk lagi. Nah, sini kita untuk mencari jarak horizontal maksimum. Nah, di sini saya juga sudah mendapatkan untuk materinya gitu ya. Untuk gerak peluru kita dapatkan apa rumus untuk mencari ketinggian maksimum. Nah, untuk mencari rumus ketinggian maksimum adalah Y max ditambah V0 kuadrat dikali sin kuadrat alpha per G gitu. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja ke rumusnya gitu di sini. Nah, kita tinggal masukkan saja untuk yang jarak horizontal maksimum. Ini sebenarnya salah ya, ini Y. Nggak apa-apa, tapi di sini nih.
ini tinggal kita masukkan saja. Nah, nanti akan kita hasilkan gitu, hasil dari si jarak horizontal maksimumnya. Sedangkan untuk yang jarak vertikal maksimum, itu jarak vertikal maksimum dapat kita lihat oke, untuk yang jarak yang maksimum itu kita menggunakan yang ini rumusnya, yaitu V0 kuadrat sin alpha kuadrat per 2 kali G gitu. Nanti akan menghasilkan jarak vertikal maksimum. Terus untuk yang T-nya itu 2 kali 0 V0 dikali sin alpha per G gitu. Nanti waktu mencapai jarak horizontal maksimum gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk yang T. Ini waktunya gitu ya. NTA range 0,0, T, 0,01. Sama yang Y-nya sama dengan V0Y dikali T dikurangi 0,5 dikali G dikali T kuadrat gitu ya. Ini dirumusnya dari mana? Kita lihat. Oke, ini nih, yaitu kedudukan pada sumbu Y gitu ya. Rumusnya tuh. Kemudian untuk yang X itu adalah kedudukan pada sumbu Y X. Gitu. Nah, ini untuk cara untuk kita membuat sebuah grafik yang juga kita menggunakan seperti pada yang pengulangan program yang ada pada pembelajaran gitu. Dimana di sini kita tinggal masukkan saja Vig, AX sama dengan PLT subplot. AX plotnya X, Y, X labelnya adalah X, M, dan Y labelnya ini adalah YM gitu ya, dengan titelnya adalah grafik gerak parabola AX grid PLT SAW nanti akan menghasilkan. Dan di sini adalah nilai jarak fokus lensa. Ini untuk yang soal pertama ya. Terus di sini ada jarak horizontal maksimum, ini untuk soal kedua jawabannya, dan ini jarak vertikal maksimum. Terus waktu mencapai jarak horizontal maksimum, ini juga nilainya sekian gitu. Oke, ini nih, ini untuk grafiknya gitu. Nah, mungkin sedikit menjelaskan gitu fungsinya dari segi fisika komputasi ini itu apa gitu. Nah, ini adalah untuk mempermudah kita untuk menggunakan atau menyelesaikan suatu permasalahan gitu, suatu permasalahan soal yang membutuhkan ketelitian yang cukup tepat juga mungkin ya. Nah, fungsinya ini adalah dengan kita menggunakan fisika komputasi gitu. Dan fisika komputasi ini juga kita harus benar-benar paham terkait materi-materi yang ada pada fisika dasar, karena kita menyelesaikan sebuah persoalan atau permasalahan dengan menggunakan program komputasi gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan, kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.